Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita ya. Kali ini kita membahas, tentunya masih ingat ya, beberapa waktu lalu sekitar bulan Februari ya, ada video viral ketua RT di Lampung yang menghentikan kegiatan ibadah di sebuah gereja begitu ya. Langsung saja ini pastinya viral ya, banyak yang berkomentar, apalagi yang menjunjung tinggi katanya nggak toleransi dan lain sebagainya. Tapi apa sebenarnya background dari peristiwa itu? Benarkah mengapa sampai Pak RT Wawan ini menghentikan ibadah gereja di sana begitu ya? Ini kita ingin berbincang dengan tim pengacara ya dari Ketua RT Wawan Kurniawan yang namanya itu adalah, ini ada Pak Gunawan Parikesit. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga praktisi hukum yang juga masuk dalam TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis begitu. Ketua ya. umum. Ketua umumnya ya, di mana Ini Pak Gunawan? Ketua DPW. DPW Lampung juga ya. sama ya. Karena orang kan saat ini kasus RT Wawan ini berkepanjangan jadinya ya, sampai minggu depan insya Allah akan disidangkan, sampai masuk ke persidangan. Nah, ini mungkin background ceritanya, orang kan nggak ngerti taunya, aduh radikal banget ya, orang seorang mau ibadah dihentikan oleh Pak RT-nya, Pak RT ini pasti radikal nih. Nah ini mungkin diceritain ini, gimana sih? Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berawal cerita bahwa adanya intoleransi itu dari framing sesat, Mbak. Karena tidak paham kronologis yang sesungguhnya. Jadi sesungguhnya yang dianggap gereja itu adalah sebuah gudang. Gudang di mana ada rumah di dekat gudang itu sebagai sebuah tempat tinggal salah satu jemaat ya, kalau mereka itu jemaat Gereja Kemah Daud ya. Kemah Daud. Jadi ini berawal dari tahun-tahun sebelumnya, 2016. Di 2016 hal itu digunakan sebagai tempat peribadatan mereka. Dan diprotes oleh warga, sehingga muncullah surat perdamaian yang bunyinya pada tanggal 10 Desember 2016 menyatakan bahwa gedung GKD Gereja Kemah Daud itu bukanlah sebagai tempat ibadah, bukan tempat gereja, sehingga mereka menyadari bahwa berdasarkan SKB surat keputusan bersama dua menteri, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, bahwa untuk mendirikan gereja itu ada persyaratannya di Undang-Undang Nomor 8 dan 9 tahun 2013. Kan menurut persyaratan itu adalah harus 90 orang warga sekitar menyetujui dan ada 60 orang jamaah adalah warga sekitar. Nah, ini tidak dipenuhi oleh Gereja Kemah Daud itu. Tidak ada 60 jamaah. Tidak ada sama sekali, tidak ada 60 jemaah yang tinggal gereja di situ. tersebut tinggal di situ. Sehingga kemudian muncul surat itu tadi, surat tadi apa coba? Maaf. Nah, Ya, jadi ini pada tahun 2016 sudah ada tanda tangan di atas materai begitu ya. Surat pernyataan ya, meminta maaf ya, dan mengatakan tidak akan lagi melakukan kegiatan yang ibadah sama di tanpa ada seizinnya. Tanpa ada seizin begitu. Namun anehnya terjadi lagi kemudian ya. Tahun 2022. 2022, oh ini ada lagi ya. Ada lagi permintaan maaf lagi. Ada minta maaf lagi tahun 2002 ya. Hasil kesepakatan mediasi. Sama begitu ya. Yang poinnya bahwa itu bukan gereja. Dan minta maaf telah melanggar SKB 2 menteri. Nah, tidak akan melakukan kegiatan itu lagi. Nah, kemudian yang ketiga ini apa? 2023 sama. Minta maaf lagi. Minta maaf lagi, ada kesepakatan tidak akan saling tuntut menuntut. Itu dimediasi oleh pihak Polresta waktu itu. Tapi kejadian inilah 2023 ini yang viral. Yang viral, yang kemudian kalau bahasa anak milenium itu ujuk-ujuk Dirkrim Polda Lampung mengambil alih. Padahal sudah diselesaikan di tahap Polres. Bahkan oleh pihak sudah berdamai sudah selesai itu ada berdamai dan tidak akan saling menuntut dan sebagainya. Sudah ada kesepakatan sudah ya. Ada kesepakatan. Tapi akhirnya si Wawan ini Pak RT-nya ini dituntut lagi, diambil alih oleh Dirkrim Polda Lampung. Polda dengan pasal 156A tentang penistaan agama dan ditahan. Nah, ini yang menarik ini. Sebelum kita ke sana, sebelum ke penahanan Wawan, ceritakan dulu kejadian di sana yang viral itu, video itu yang viral, kan memang terlihat bahwa Wawan ini memang menghentikan ibadah itu. Betul. Begitu. Kok sampai masuk begitu. Nah ini kenapa? Mengapa Wawan melakukan itu? Kejadiannya, beliau ini selain ketua RT, dia ini penjaga kubur. Diteleponlah oleh warga, menanyakan apakah tempat itu sudah ada izin sekarang. Kenapa kok akhir-akhir ini kegiatan itu semakin sering di tempat yang sama. Di gudang tadi. Di gudang. Bukan baru kali itu aja. Bukan. Dari tahun 2016, kemudian pas hari 2023 juga udah kerap melakukan itu. Kemudian kata Pak Wawan ini,
kalian jangan melakukan tindakan apapun. Biar coba saya lihat betul atau tidak laporan ini, baik pun itu. Dan dia ajak 2 orang Dinmas, Bang. 2 orang Dinmas dan RT sekitar yang kecamatan yang sama datang ke lokasi tersebut, ke rumah yang belakang ada gudang yang dijadikan mereka tempat sebagai gereja mereka itu. Ada orang nyatakan, saya ketua RT di sini. Ini ada apa ramai-ramai motor, mobil, kemudian ada orang berteriak-teriak di atas itu, di dalam itu. Tolong bukakan dong, karena gerbangnya ditutup. Tolong bukakan gerbang. Terhalang mobil-mobil begitu ya? Gerbang dikunci bahkan. Ada mobil rame, ada motor banyak. Tadi sebagai ketua RT ini kegiatan apa? Lapor tidak, apa enggak? Ada ramai-ramai di sana kan. Nah orang ini masuk ke dalam 15 sampai 20 menit, enggak keluar lagi. Siapa sih orang yang... Orang yang kata ketua RT ini Pak Wawan, tolong dong bukakan pintu gerbangnya. Atas dasar alasan itulah dia lompat pagar. Tapi tidak ajak rekan yang 2 orang Dinmas dan RT setempat sekitar. Dia sendiri situ. aja lompat. Dia sendiri lompat, bahkan menyarankan untuk tetap saja di sini. Oke, dia masuk, itu ketika dia mau masuk ke gedung itu, belum mau diketok, udah kebuka pintu dari dalam. Buka sendiri pintunya? Kebuka sendiri dari dalam. Ketika dia masuk, dia sudah ada yang nyoting itu. Udah yang miralin dia kan. Dia pernah bicara, ini ada apa? Tiba-tiba ada bahasa-bahasa itu kan. Oh, kenapa Pak? Jangan betak-betak kami sedang ibadah. Oh, wah. Padahal belum ngapa-ngapain gitu ya. Ngapa-ngapain. Jadi, aduh dulu. Iya, seperti sebuah drama gitu kan. Kemudian dia datang, hanya menyarankan, tolong hentikan dulu. Hentikan aja bicara, hentikan saja. Sama seperti yang di video itu. Nah, itulah yang kemudian dinyatakan bahwa seorang yang sedang bertugas dan mendapat laporan dari warga, ada sesuatu yang memang ilegal di situ, kemudian berupaya untuk mencari tahu, menghentikan dahulu, dianggap intoleransi, dianggap melakukan penodaan terhadap agama tertentu. Di sini yang unik. Yang lucunya, ini kalau bukan unik lagi, lucu. Yang lucunya, persoalan ini yang tahun 2023 hingga si Pak Wawan ini ditangkap, sudah diselesaikan oleh tingkat Polresta Bandar Lampung. Dan terbit lagi surat. Permintaan maaf Ya, mediasi tadi. di Februari. Mereka sudah minta maaf dari jamaah gereja minta maaf, saling memaafkan, tidak akan membawa persoalan ini ke proses hukum. Itu ada bunyi-bunyinya, pasal-pasalnya. Nanti kita Yes. insert ya. Nah, itu di tingkat Polres. Kok tiba-tiba pihak Dirkrim Polda Lampung turun langsung ke lapangan. Pak Renol namanya. Oke, kalau nggak ini Renol. ya, Kombes ya. Kemudian mengambil alih. Tunggu, Pak Reynold ini tadi kan kita sempat wawancara dengan Bunda Mary. Ya. Pak Reynold ini adalah orang yang sama yang memproses Bunda Mary. Sebetulnya bukan orang yang sama memproses, tetapi yang proses Bunda Mary waktu itu kan reserse Lampung Utaranya, Polres Lampung Utara, sersenya di atas sersenya di atasnya kan Poldanya ini Dirkrim Umumnya ya beliau. Oh. Ya, yang mungkin Kasus gonggongan anjing disamakan ya. sama Hazan itu Ya. kan Bunda Mary yang ditangkap. Masuk, yes. Ini ya satu inilah. ya satu circle ya. Ya. Kemudian ada juga beberapa kasus sebelumnya yang juga tentang keagamaan, ya beliau ini Dirkrim Umumnya yang selalu memproses, yang bertentangan akhirnya. Nah dari situ waktu itu sempat ada masa aksi ke Kejaksaan Tinggi, kemudian ke Polda 2 kali itu, yang sempat akhirnya memancing seorang yang sok yes bernama Abu Janda, Bang. Yang ngerasa Islamnya udah hebat, kalau ada maunya dia pakai baju koko, topi putih, ya enggak? Peci, aji, ngerasa udah paling Islami dia. Nuduh-nuduh, teriak-teriak kemana-mana bahwa ada orang-orang radikal, sel-sel yang tidur bangkit lagi di Lampung, kemudian ada orang-orang intoleransi sedang berjuang untuk membela Wawan. Itu. Tuduhan apa Abu Janda? Udah almarhum belum tuh, Bang? Siapa? Abu Janda. belum. Karena saya nggak tahu orangnya. Iya, Kan iya, karena isu-isu Nggak, aja. masih ada. Masih ya? Oh ya, Enggak, itu syukurlah. sakit dulu bukan. Oh iya masih benar ada, ya. Oh itu bukan orang lain itu berarti ya. Nah, insya Allah dia dapat hidayah nanti. Kenapa nggak bikin LP buat si Abu Janda? Ada sebenarnya itu ulama lagi yang di Lampung teriak-teriak tuh, Bang. Oh, iya. Namanya itu Suparman. Oh, Ngakunya ulama juga. Teriak-teriak sama kayak si Abu Janda ini, Abu Gosok. Suparman rasa Superman. Nah, Superman. Oke, itu sedikit menyayapnya. Ya akhirnya kemudian
Pak Wawan ini akhirnya ditahan oleh Pak Renold tadi itu, dari Ya, Dirkrimum Lampung Dirkrimum tadi. Polda Lampung ditahan. Ditahan, ya berapa Ditahan. lama 1 bulan 26 hari Pak RT ini tadi? Pak RT-nya. Kenapa sampai selama itu? Karena pihak Polda Lampung tidak bisa membuktikan ke Kejaksaan Lampung P19 Bang, dipulangkan. Kemudian ada BAK namanya, berita acara koordinasi dipulangkan karena pasal 156A-nya ini tidak masuk. Pasal 156 itu penistaan agama tadi. Penistaan agama Apanya yang dinistakan menurutnya katanya? Itu yang harus kita tanyakan ke lain. mereka, itu agama lain. Karena ada gereja Kemah Daud itu. Tapi Pak RT ini kan bukan mau menista, Tidak. mau menghentikan karena belum ada izin. Dan menghentikannya pun dengan cara yang baik dan benar. Karena dia mendapatkan laporan. Lompat pagar itu bukan nggak benar. Karena dikunci. Karena dikunci dan ada mobil rame, motor rame, kegiatan rame di dalam. Sementara itu gudang. Dan dia ada laporan dari warga. Dia sempat menyatakan ke warga yang melapor itu, jangan anarkis. Jangan melakukan tindakan-tindakan sendiri, Biar saya akan saya aja yang datang. cek. Dan datang bersama 2 orang linmas. Bersama RT yang lainnya di sekitar situ. Apalagi yang salah. Dan dia aparatur negara. Dan dia juga ikut menandatangani di tahun 2016, 2022 tentang pernyataan mereka, gitu loh, kelompok itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tapi kali ini tahun 2023 ini diviralkan, jadi Diviralkan, beda. jadi Ya, berbeda. Jadi dimensinya jadi panjang lah, jadi radikal seolah-olah lah, emang betul lah menunggu gitu. untuk bergeningnya supaya ini menjadi tempat yang permanen. Jadi ada indikasi ke situ. Saya Padahal mengatakan seharusnya kalau mau menjadi tempat permanen diurus saja syarat-syaratnya lengkapi ya. saja. Karena semua ada syaratnya Iya. sebenarnya ya. Dan ketika syarat itu terpenuhi, nggak mungkin ada pelarangan. Di Lampung, Mbak, di Bandar Lampung, nggak jauh lah ya, masih satu kota, itu ada gereja yang besar, masjid yang besar, beradap-adapan. Tidak ada satu puntung rokok pun dari umat Muslim yang masuk ke pekarangan gereja tersebut. Artinya bukan intoleransi. Kami sangat Karena toleransi. itu udah legal ya gereja Udah itu. legal. Persoalannya itu mungkin tidak hanya gereja yang akan dibangun. Tempat ibadah yang lain pun kalau memang tidak ada izinnya, belum memenuhi kesepakatan 2 menteri tadi, SKP 2 menteri, mungkin Pak Wawan akan melakukan hal yang sama. Nah, sehingga itulah mungkin yang luar biasa nih pihak kejaksaan. Dengan rasa keadilannya Bang, akhirnya tidak menerima pasal 156A-nya. Dikembalikan berkasnya. Dikembalikan berkas. Nah, si polisi akhirnya memasukkan pasal 335. Apa itu? Perbuatan tidak menyenangkan. Emang pasal 335 ini ancaman hukuman 1 tahun, tapi ada pasal pengecualian dia bisa ditahan. Tapi kan ditahannya ini Kan menurut MK pasal 35 sudah dihapuskan. Sudah dihapus. Tapi masih Kenapa Bang, dipakai? ada yang 335 yang 1 tahunnya masih bisa Bang. Iya, yang setahu ayat saya, satunya. perbuatan tidak menyenangkan itu sudah nggak ada. Betul. Iya, makanya. Di MK sudah diuji. Di itu bagian waktu yang itu. mana itu? Di ayat 1 masih ada itu. Yang Yang apa? ketika dia menyuruh atau melarang untuk orang melakukan sesuatu. Gitu kan? Itu masih bisa itu di ayat 1-nya. Bahkan pasal pengecualian itu yang bisa lakukan penahanan walaupun hanya ancaman 1 tahun. Pasal tersebut 335. Polisi melimpahkan itu. Tadi ganti pasal. Tapi Ganti pasal. Padahal yang perlu dipahami juga, Bang, Abang nih yang lebih paham lagi tentang fakta-faktanya bahwa di laporan model A itu tidak boleh ada penggantian pasal ketika pelimpahan. Gitu ya Bang ya? Iya. Ya. Mungkin dijelaskan laporan Laporan model A A ini itu adalah laporan internal. temuan Pihak polisi. kepolisian. Bukan berdasarkan laporan warga. Bukan. Laporan. Itu tidak boleh ada penambahan atau Tidak boleh ada perubahan. penambahan pasal. Kalau perubahan mungkin boleh. Dari 5 pasal yang disangkakan oleh laporan model A oleh pihak kepolisian, mungkin akhirnya ada tinggal 3 pasal. Akhirnya tinggal 4 pasal. Tapi tidak boleh 6 pasal. Atau pasal ini berubah menjadi pasal lain. Yang 5 yang sudah ditetapkan ketika disangkakan. Padahal ketika disangkakan tidak ada 335. Di 335 nggak ada. Dan Kenapa sekarang jadi bisa berubah? berubah. Padahal dasar hukumnya Karena nggak ditolak oleh jaksa tadi. oleh jaksa. Jadi asal biar biasa Ya, lanjut aja si kenapa Wawan ini. 156A? Karena supaya bisa ditahan Wawan ini. Dasarnya penahanan Wawan itu adalah pasal 156A-nya. Penistaan agama karena ancaman hukumannya 5 tahun. 5 tahun. Dan lucunya ketika P21 dianggap lengkap, limpahan tahap kedua, pasal ini nggak ada. 156. Iya, dan masuk 335. Yang 335 ini nggak ada laporan model A-nya mereka. Padahal 335 ini 1 tahun penjara akhirnya tidak ditahan dong. Tidak ditahan oleh pihak kejaksaan. Jadi mendekam di penjara 1 bulan berapa tadi? 26 hari. 26 hari Ya, saja. mulai dari tanggal 15 Maret itu.
Akhirnya dibebas, tidak dilepas, bukan dibebaskan, ya, tidak ditahan. ditahan penahanan. Tapi kemudian prosesnya ini terus berlanjut, perbuatan tidak menyenangkan ini. Jadi prosesnya setelah dilimpahkan ke pihak kejaksaan, punya semangat untuk restorasi justice ini pihak kejaksaan. Karena diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020 kalau nggak salah itu, bahwa ada penanganan 2022 malah Bang ya. 2020 sorry, tentang restorasi justice. Bahwa Untuk diselesaikan secara kekeluargaan tidak seluruhnya persoalan pidana itu untuk masuk ke ranah pengadilan, dengan syarat memang kasus-kasus yang bukan kasus-kasus besar dan ancaman yang tidak di atas 4 tahun gitu kan. Nah ini kan ancamannya hanya 1 tahun tuh 335. Walaupun dimasukkan juga si Junto pasal 167-nya itu dengan ancaman 9 bulan. Tapi kemudian tidak berhasil restorasi. Tidak berhasil restorasi justice, sehingga Tetap mulai lanjut. kemarin itu tanggal di 16. Kenapa tidak berhasil? Siapa yang tidak bersedia? Pihak kepolisian? Kami sudah diajak untuk berkomunikasi dengan pihak kejaksaan dan kami hadir waktu itu, tapi ya ternyata memang itu tidak harus terjadi. Kalau dari awalnya memang dari pihak kepolisian itu sudah menggemakan bahwa akan dilakukan restorasi justice, tapi anehnya, ini aneh, pihak tim lawyer, tim pengacara awalnya tidak diajak untuk berkomunikasi tentang RJ tersebut. Hanya pihak istrinya Wawan dan Wawannya saja. Gitu loh. Oh nggak bisa dong ngomong seperti itu. Jangan-jangan ada perjanjian-perjanjian apa di antara mereka. Jangan-jangan ada hal-hal yang ingin menyandera Wawan ketika dia sudah di luar. Nah, sehingga tidak terjadi RJ. Akhirnya, Restorasi justice tadi ya nggak restorasi bersedia. justice tadi. Akhirnya itu masuk ke Nah, ini tetap proses hukum. kejaksaan dan akhirnya ini harus disidangkan. Disidangkan itu justru kami senang Bang. Kami senang Mbak dengan sidang ini nanti akan terbukti seperti apa. Seperti kasus Bunda Mary. Ketika disidangkan kami senang. Iya, tapi Fakta-fakta. sisi lain kasus Gus Dur disidangkan malah kita dihukum. Itu persoalannya. Spesial, kasus Gus Dur spesial pakai telur. Karena urusannya langsung deh. Dan ini juga kalau tidak dikawal tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti Gus Nur itu ya. Gus Nur. Putusan-putusan yang vonis yang kadang-kadang tidak memenuhi logika gitu ya. ya. Benar, yang harusnya undang-undang planet itu nggak dibawa lah ke sini. Nah ini kalau Bang Egy melihatnya seperti apa nih kasus ini Bang Egy? Kalau substansinya ini soal diskriminatif gitu. Artinya hal-hal yang seharusnya sewajarnya terjadi karena dia fungsi ketua RW ya. Ketua RT. RT. Ketua RT sedang menjalankan fungsinya. Kan RT itu dalam struktur pemerintahan terbawah lah. Bagian dari pemerintah. Bagian pemerintah. Apalagi sekarang ada polisi RW. Nah, logikanya kan polisi RT juga masuklah bagian dari situ. Itu kan harusnya justru di-appreciate gitu loh. Ada yang yang melakukan tindakan yang baik. Yang kedua, ada unsur yang berkait dengan sentimen keagamaan yang dipimpin oleh pemimpinnya yang ada di situ yang punya kewenangan, sehingga berlaku sewenang-wenang. Nah, dibuktikan dengan di dropnya pasal 156 oleh kejaksaan itu membuktikan bahwa pekerjaan awalnya itu tidak benar. Itu logika sederhana, diskriminatif dan kesewenang-wenangan. Itu poinnya. Kalau kita ini berlaku seperti pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali, harusnya nggak ada kasus-kasus begini, nggak ada. Nggak boleh gitu. Nah ini kembali lagi, tadi kan disebutkan ini bahwa laporannya ini yang menimpa kepada Pak Wawan ini adalah laporan jenis A, artinya temuan polisi internal, begitu ya. Internal, bukan laporan warga. Artinya jamaah dari Kemah Daud ya. Kemah Daud Ya, ini tidak Gereja Kemah Daud nggak melapor. Jadi yang keberatan ini dari polisinya. Pihak kepolisian. Di situlah kesewenang-wenangannya. Jadi pada karena pihak jamaahnya udah berdamai ya. Ini ada maaf saya toret Iya nanti kita insert. Padahal mereka sudah berdamai Sudah ya, berdamai. tapi pihak kepolisian Ya. memproses dan kemudian ada juga kan katanya ada di video Pak Wawan ini seperti mendorong begitu, mendorong salah satu jamaah. Ya, saya sempat menonton itu videonya. Sebenarnya itu posisi bukan mendorong. Jadi Pak Wawan ini, ketua RT ini diminta untuk pergilah gitu. Kemudian rangkul. Kemudian Justru Wawan yang didorong. ya, seawal digeret ya seperti diajak sudahlah. Keluar, Padahal dia nggak melakukan apa-apa, tapi seolah-olah kayaknya seperti apa, dia hanya begini.
Nah, memang ada. Nah, kalau memang itu dianggap didorong dan masuk ke pasal 335-nya, mana laporannya? Siapa yang melapor? Karena 335 itu delik aduan. Delik aduan dan frasanya menyatakan bahwa yang merasakan itu yang harus melaporkan. Yang merasa Frasanya ya, frasanya bunyinya, Yang redaksionalnya didorong lah itu itu ya, ya. yang didorong Frasa- harusnya yang lapor. Itu, ini tidak. Masih tetap model A itu. Oke, ini ada kemungkinan ketika di persidangan nanti dinyatakan bahwa saksi korban, udah itu basi. Iya kan? Oh, korbannya sebagai saksi. Pelapornya siapa? Apa saksi yang melaporkan? Bukan. Kalau nanti dikatakan di pengadilan bahwa saksinya adalah korban, makanya bisa masuk dalam pasal 335A, itu basi itu kayak gitu. Yang kita minta mana? Siapa pelapornya? Dalam frasa 335 bahwa korban lah yang merasakan lah yang harus melaporkan. Ini pernah saya alami waktu zamannya SBY tahun 2006. Oh, yang menikah itu ya? Bukan? Bukan, yang mobil Jaguar itu loh. Oh iya. Saya diadili dengan laporan itu internal A itu. Tidak menyenangkan Akhirnya dihukum juga saya 3 bulan penjara. Kuasa percobaan 6 bulan. Nah, itu jadi hukum kita ini luar biasa diselewengkannya. Ya, Jadi tadi itu yang saya ajarkan itu objektif, sistematis. Ini nggak jalan. Kalau objektif nggak ada yang kena. Clear, insya Allah kalau objektif. Benar. Betul ya? Berjudi bedil ya Bang. Jubedi. Nah, ini yang jadi biar clear ini ya, pasal 335 dikenakan oleh Ketua RT Wawan ini adalah perbuatan tidak menyenangkan. Ini sebenarnya delik aduan atau bukan? Delik aduan. Terus kenapa kok bisa laporan jenis A, temuan Itu polisi? yang pertanyaannya, equivalent big, Kalau pertanyaan buat besarnya saya itu. Dinda, buat saya nggak bertanya lagi karena saya udah mampu mendeskripsikan ini adalah kesewenang-wenangan, ini adalah diskriminatif. Sudah. Kalau delik aduan seharusnya ada masyarakat yang mengadu Ya, ya. Karena begitu. pasal yang dikenakan adalah pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Ya. Nah, siapa yang tidak senang dengan perbuatan Wawan inilah Boleh harusnya melapor. Boleh yang melapor bukan polisinya yang Bukan. baik. Tapi kenyataannya seperti itu, kita tunggu saja ya, Ya. hasil sidang ya. Salam Berjalan. Begini, harus dibatasi jangan cuma karena nggak senang. Harus ada tindakannya, frasanya itu yang berupa fisik. Oh, perbuatan tidak menyenangkan itu harus fisik ya? Iya, misalnya tempeleng. Nah, kalau cuma dimaki-maki nggak ada pasalnya. Ya. Oh, karena ada mendorong tadi dikenakannya itu ya. Iya. Mendorong. Dan kalau memang tidak Dan senang, harus yang melakukan apa yang Yang merasakan, terdorong, betul, ya. terdorong. Yang didorong itu yang harus kena. Jadi mereka cuma mungkin melihat celah tapi nggak mengkontak orang yang didorongnya iya, ya. Mungkin ntar lagi dikontak lagi jadi saksi korban. dan kalau emang seperti itu, hasil dari perbuatannya itu apa? Luka. Kalau luka visumnya mana? Kemudian dia memar-memar, mana hasil visumnya? Gitu kan? Beda Dan nggak dengan mungkin kekerasan ada verbal. maaf-maafan itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin Ada ada Kalau ada maaf-maafan. pidananya Iya. ya, Iya. Bahkan ada konsiderannya di situ, Makanya tidak saling ini- menuntut. Kalau ini Iya, sudah dianggap sepakat untuk tidak saling menuntut. Makanya mungkin orang itu tidak mau menuntut Iya, ya melapor karena melapor. mereka udah sepakat udah sebenarnya di sepakat atas matra gitu. ini ya. Berarti inilah tadi kesewenang-wenangan dari polisi dan diskriminatif. Maka oleh karena itu dengan hormat nih, Bapak Kapolri, dengan hormat, tolonglah persoalan ini diselesaikan sebaik-baiknya. Jangan nggak ada teguran buat Polda Lampung. Ya. Ini kan menimbulkan gejolak yang luar biasa nanti. Karena Betul. singgungannya adalah agama. Yang kita sudah saling mengerti, lakum dinukum, Waliyadin. waliyadin. Jadi jangan, tolong dengan hormat permohonan saya dengan Kapolri, tegur di Poldanya Lampung itu, jangan sampai ini Dirkrimum justru tadi ya? jangan Dirkrimum sampai Polda diadili Lampung. kalau menurut saya. Udah selesai lah. Orang udah maaf kan mau apa lagi? Itu kalau mau pakai GR. Ya. Ya? Ya. Apa GR tadi? RJ Bang. RJ. Bang. Restorasi Justice. Restorasi Justice. Jadi kembali ke RJ, tolong dengan hormat. Dan RJ itu Pak Kapolri yang mengemukakan awalnya. Jadi saya kira demikian sehingga masyarakat Lampung tenang lagi dan tidak ada gejolak-gejolak. Baik. Satu, Mbak, mohon izin bahwa di sini kami tekankan tidak ada intoleransi. Jadi kita betul-betul ingin menegakkan hukum, kemudian yang ada justru kriminalisasi terhadap Wawan. Kenapa kriminalisasi terhadap Wawan? Ada penahanan selama 1 bulan 26 hari. Dengan pasal yang akhirnya tidak maju ke dalam pelimpahan perkara. Berarti pada penahanan saat- itu atas dasar apa Atas dong? dasar apa dong? Berarti harus diusut itu, diperadilan makanya satu ada satu ya, bulan itu. makanya ada kriminalisasi. Dan ini akan kita laporkan ke Komnas HAM. Kriminalisasi terlalu umum, sewenang-wenang. Ya karena seseorang ditahan tanpa ada pasalnya berarti. Tanpa ada pasal. Karena pasalnya diganti, dicabut Diganti, ya. iya. Berarti penahanan itu nggak ada Ilegal. alasan. Ilegal. Ya mestinya di pra peradilan tapi sudah
Dari pra Nanti peradilan. akan ada proses berikutnya tentang hal tersebut. Iya, ya kita tunggu saja. Insya Allah minggu depan ini proses Insyaallah. sidangnya yang pasti harus kita kawal terus ini ya, agar semuanya itu berlangsung proporsional begitu ya, agar tidak condong ke kanan atau ke kiri Ya, ya, karena amin, itulah inti dari keadilan. Terima Amin. kasih Bang Egy, terima kasih Pak Gunawan, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube channel Realita TV. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Akbar.